Setia, tidak pernah meninggalkan kami. Setiap musim Engkau ada, bahkan di tempat ini pun Engkau ada. Tuhan Yesus, segera kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan, tolong tegur kami, perbaiki hidup kami. Bawa kami untuk menjadi pribadi yang semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami percaya lewat firman yang hari ini hamba-Mu beritakan, kami percaya setiap kami akan diberkati. Terima kasih urapi setiap kami, layakan setiap kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu untuk ada di tengah-tengah kami. Kau urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, tidak ada artinya ini Tuhan. Untuk bisa menyampaikan firman-Mu, kami percaya di tempat ini setiap kami akan pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang percaya dan disiap untuk mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Dan silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas bapak-bapak yang terakhir nyanyi. Saya sebut itu FC-nya FGB ya Bapak Ibu Saudara ya. Tahu FC ya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam kenal. Tadi sudah sedikit ada perkenalan. Nama saya Pastor Andrew Gunawan. Saya berasal dari Surabaya, saya kelahiran tahun 95 Bapak Ibu. Jadi tahun ini saya umur 28 tahun. Baru umur 28 tahun ya. Puji Tuhan ya. Saya meskipun muda tapi saya merasa bapak-bapak di sini ya gak kalah mudanya sama saya ya. Masih semuanya semangatnya luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, saya dari Surabaya. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya dari pendidikan, saya adalah seorang dokter medis. Ya, saya tadi tanya ada beberapa dokter-dokter ya kalau nggak salah di sini juga ya. Ada dokter ya? Pagi hari ini? Oh, pagi hari ini nggak ada. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada, saya tadi tiba-tiba digerakkan sama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya tentang apapun, tentang hal medis atau tentang Alkitab. Nanti setelah saya sesi selesai, silakan bapak-bapak bertanya tentang apapun boleh ya. Hari ini konsultasi gratis ya. Gratis konsultasi ya. Yang mau tanya langsung boleh angkat tangan nanti boleh mic siapa yang bisa kasihkan ya. Saya di sini diutus sama papa sama koko saya untuk menjadi seorang gembala di GSJS Jakarta. Ya, sekarang ada di Moi, kita baru buka cabang baru di Pluit Village. Baru mulai Juli tahun lalu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Saya saksikan Tuhan Yesus begitu baik. Sekarang bulan Februari jumlah jemaatnya kurang lebih ada mencapai 2.000 orang Bapak Ibu Saudara ya. Segala kemuliaan kembali untuk Tuhan Yesus. Ya, sekian perkenalan saya karena ini bukan caleg Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak perlu perkenalan lebih lanjut. Biar nama Tuhan yang saja yang dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dikasih tema yaitu dimuridkan untuk memuridkan. Jadi kita semua di tempat ini adalah murid-murid Kristus. Yang setuju katakan yes. Tapi saya sebelum memasuki topik tentang murid, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Dia Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama kiri kanan kita, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang selalu mempunyai kesempatan yang baru untuk setiap kita. Bapak Ibu tahu nggak? Cinta itu apa? Kasih yang sesungguhnya itu apa? Pak Bu, kalau kita ketemu sama orang yang baru, kelihatannya baik, kelihatannya sopan, kelihatannya wah orang ini kelihatannya ya baik sekali. Sangat gampang untuk kita bisa mencintai orang itu, betul ya? Gampang. Tapi cinta yang sesungguhnya itu bukan seperti itu. Tahu gak cinta sesungguhnya itu seperti apa? Setelah kita tahu semua kejelekannya, setelah kita tahu semua keburukannya, segala sesuatu yang jahat tentang orang ini, tapi kita tetap mencintai orang itu loh namanya cinta. Sama seperti kalau kita sudah, sini bapak-bapak gak ada yang jomblo ya? Oh enggak ada ya, semuanya sudah beristri ya bapak-bapak ya. Untuk mencintai, ada yang mengatakan love at the first sight ya. Cinta pada pandangan pertama. Saya kasih tahu ya, enggak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Naksir iya. Awal-awal kita ketemu sama istri kita, wah rasanya dak dik duser.
Benar ya? Wah, dakdikdukser, wah rasanya kepingin ketemu terus karena baru awal-awal kenal sama dia. Baru kelihatan yang baik, wah make upnya tebel. Baru nanti sudah menikah, baru keluar semua cerewetnya seperti radio rusak Bapak Ibu Saudara. Make upnya luntur semuanya. Bangun pagi ababe basin. Abab basin itu apa? Bau mulutnya nih, bau banget. Benar gak? Bapak-bapak? Benar ya? Setelah sekian tahun Anda menikah, yang Anda lihat hanya yang baiknya atau yang buruknya? Yang buruknya juga ya, benar ya? Tapi kita tetap bisa mencintai pasangan kita. Itu loh namanya cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta anak-anak muda yang cuma sekedar bisa berkata I love you, I miss you. Ih gombal banget. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, cintanya Tuhan kepada kita itu juga demikian. Tuhan bukan hanya mencintai di saat kita memuji Dia. Tuhan tidak hanya mencintai kita di saat kita memberi pelayanan kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan mencintai kita meskipun Dia tahu semua keburukan kita. Dia mencintai kita meskipun Dia tahu semua dosa kita dan masa lalu kita. Tuhan tahu gak? Tuhan sangat tahu. Di saat gak ada orang yang melihat kita berbuat dosa, saat gak ada orang satupun yang melihat bahwa kita melakukan hal yang najis, saya mau kasih tahu, Tuhan ada gak di situ? Tuhan ada gak di tempat pelacuran? Ada orang bilang gak ada, saya kasih tahu, ada. Tuhan ada di mana-mana. Amin. Di saat kita mau menipu orang lain, Tuhan ada gak di sana? Ada, Tuhan tahu. Tapi Dia Tuhan yang tetap mencintai kita. Bapak Ibu Saudara, ingat ceritanya Petrus? Petrus adalah murid yang kelihatannya baik ya, kelihatannya murid yang paling top. Tapi dia adalah murid yang gagal juga. Ya. Kegagalannya Petrus apa? Yaitu dia menyangkal. Dia seorang murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi di saat dia menyangkal 3 kali, Tuhan berkata gini, Petrus, di saat kamu menyangkal aku, ingat ya, akan ada ayam yang berkokok 2 kali. Yesus berkata apa? Akan ada apa? Ayam yang berkokok. Dan kejadian setelah itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, terjadilah ayam berkokok. Saya bertahun-tahun bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih kok Tuhan ngomongin tentang ayam? Apa hubungannya menyangkal sama ayam? Benar gak? Bapak Ibu pernah mikir gak? Apa hubungannya menyangkal sama ayam? Kok kayaknya gak ada hubungannya? Dan saya percaya satu hal, dan Bapak Ibu harus mengetahui segala sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab itu mempunyai artinya. Gak ada satu hal pun yang dicatat di dalam Alkitab tanpa mempunyai arti. Jadi apa? Kenapa? Saya bertanya. Dan saya pernah mendengar firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kenapa kok Petrus saat dia menyangkal ayam berkokok? Karena ayam untuk mengingatkan Petrus bahwa dia salah. Saya kasih tahu ya, Petrus gak perlu diingatkan dia salah, dia tahu dia salah. Dan saya yakin Bapak Ibu, kita yang mengikut Yesus, kita yang mencintai Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, kalau kita salah, kita gak perlu ditegur, kita tahu bahwa kita salah. Benar ya? Kita tahu bahwa kita ini, aku ini gak layak buat Tuhan. Benar ya? Tapi kenapa kok di saat Petrus menyangkal, yang berkokok seekor ayam. Bapak Ibu, ayam itu berkokok pada kapan? Pada malam hari. Itu digoreng aja ayamnya yang berkokok malam hari itu. Ganggu banget. Ayam itu berkokok pada pagi hari. Dan Bapak Ibu Saudara tahu gak apa yang firman Tuhan katakan tentang pagi hari? Ini Alkitabnya bisa gak ya? Bisa ya? Bantu saya buka di Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3 ayat 23. Ya, boleh dibantu. Ini ada asisten saya datang hari ini sama istri saya yang ada di belakang. Boleh istri saya angkat tangan? Ya, yang ada di belakang situ ya. Saya juga datang bersama Pak Andrea sama Ibu Lian juga yang bantu saya untuk bacain firman hari ini.
Dari ayat 22 aja Pak ya, dari ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu. Ini alasannya kenapa kok Tuhan Yesus bilang, kamu menyangkal akan ada ayam. Klik ayat 22 sampai 23. Oke, silakan. Saya bacakan ya, tak berkesudahan apa? Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya apa? Pagi itu menunjukkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan. Ada lagunya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru apa? Setiap pagi-pagi itu selalu menunjukkan tentang kasih setia Tuhan. Jadi gini, kenapa kok di saat Petrus gagal, ayam berkokok? Tuhan ingin mengingatkan kepada Petrus, Petrus, meskipun kamu gagal, kamu menyangkal aku, ingat aku Tuhan yang tetap mencintaimu. Yang setuju katakan yes. Aku tahu semua kebobrokanmu, aku tahu semua yang kamu perbuat, tapi aku Tuhan yang tetap dan selalu akan memberikan kesempatan yang baru. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai murid Kristus, kita adalah orang-orang yang bisa salah. Ya, saya kasih tahu, kita bisa salah. Kita nggak ada orang yang sempurna di sini, termasuk saya. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Dia mencintai kita apa adanya. Dia selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Sebab itu saya kasih tahu, kalau Anda salah, Anda sempat jatuh di dalam dosa, jangan sampai hal itu membuat Anda tambah menjauh dari Tuhan. Karena saya tahu satu penyakit banyak orang Kristen, dia dulunya sungguh-sungguh, begitu dia jatuh, dia mundur. Sudah, percuma. Jangan. Ingat, dalam Tuhan selalu ada kesempatan yang baru. Buktinya Tuhan mengampuni Petrus. Bahkan Tuhan memberikan kepercayaan baru kepada Petrus. Ya, sampai sini kita harus paham satu hal yang mendasari kekristenan kita adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Yang setuju katakan yes. Itu hal yang kita harus pegang hari ini. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap berikan ke saya kesempatan yang baru. Tapi sekali lagi, bukan berarti ada kesempatan, ada kasih karunia. Bukan berarti kita boleh sembarangan, ya. Bukan berarti kita boleh hidup sembrono. Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, saya kasih kepada Bapak misalnya. Ini Bapak siapa namanya? Pak Andre. Pak Andre. Saya kasih Pak Andre mobil Ferrari. Mau Pak? Mau ya Pak ya, jangan-jangan Bapak sudah punya ini. Mohon maaf Pak, saya sekarang belum punya Pak, doakan ya. Misalnya saya kasih Pak Andri mobil Ferrari, berharga gak? Wow ya, saya kasih dia secara gratis. Tapi gini, bisakah Pak Andri bilang, ada mobil Ferrari yang gratis kok, gua tabrakin deh, dar. Bisa gitu Pak? Buat Pak Andri itu gratis, buat saya itu cucuran darah Pak. Saya sekarang aja gak punya Ferrari, bisa jadi beberapa tahun lagi baru saya cukup uang untuk bisa beli Ferrari. Saya nggak tahu kapan saya bisa afford a Ferrari. Tapi kalau saya memberikan kepada Pak Andri, itu sebuah keringat darah saya, keringat usaha saya. Bapak Ibu, demikian dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Mungkin gratis bagi kita, tapi itu mahal. Harganya darah, harganya nyawa, nyawa yang tidak berarti, yang nggak ada nilainya, nyawa yang sangat berarti, yaitu nyawanya Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu kalau hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan, jangan kita hidup sembrono, jangan kita hidup sia-sia. Anggap aja Tuhan kita kasih kita Ferrari, yuk disayang Ferrarinya. Tuhan kita kasih kita kesempatan yang baru, Tuhan kita kasih kita hidup yang baru. Ayo kita pakai Ferrari itu dengan sungguh-sungguh, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor. Kita hidup dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Saya lanjutkan ya, tuh Pak. Gini, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan kasih pengampunan, kalau Tuhan selalu ada untuk mau mengampuni saya saat saya jatuh, bagaimana dengan Ananias dan Safira?
Pernah tahu nggak ceritanya Ananias dan Safira? Wah, di sini semua para bisnismen baca Alkitab semua, keren. Ya, bagaimana tentang Ananias dan Safira? Ananias dan Safira, gini, ceritanya gini, kalau ada Bapak Ibu yang lupa ceritanya. Ananias dan Safira jual semua miliknya, tidak dikasih 100% kepada gereja, hanya dikasih sebagian saja. Dosa nggak? Nggak dosa ya. Itu hak setiap orang, saya setuju. Tapi tiba-tiba disamber. Mati di tempat. Itu bukan perjanjian lama loh. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kenapa? Katanya Tuhan baik. Ya nggak? Kita barusan mendapatkan sebuah kebenaran bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak berubah, selalu baru setiap. Ananias dan Safira gimana dong? Tuhan jahat ya, Tuhan kejam ya. Bapak Ibu, bagi orang yang tidak mengerti, orang-orang akan mengira bahwa Tuhan itu kejam kepada Ananias dan Safira. Ternyata barangnya seperti itu. Bapak Ibu, saya kebiasaan untuk kalau khotbah itu mendalami Alkitab ya. Jadi agak sedikit banyak ayatnya nggak apa-apa ya hari ini ya. Saya sudah siapin Ibu Lian ini yang asisten saya untuk bacakan aja. Jadi multimedia boleh siapin, tapi Ibu Lian yang bacain. Oke? Bapak Ibu Saudara gini. Ternyata ada satu pola di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, pola penulisan. Kenapa kok terjadi? Kok sampai Ananias dan Safira bisa sampai dihukum sama Tuhan? Gini, ada satu pola penulisan, gini, setiap kali ada orang percaya, catat ya, setiap kali ada orang yang percaya yang di dalam Tuhan, mereka akan disebut seorang murid. Saya ulangi, setiap kali ada orang yang percaya seperti kita, Kisah Para Rasul akan selalu mencatat mereka sebagai seorang murid. Saya kasih contoh. Ibu Lian tolong, Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ada seorang apa? Murid Tuhan, bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, ini adalah Ananias yang Tuhan suruh dia untuk mentobatkan Rasul Paulus. Ingat ya? Ada seorang murid. Lanjut Bu, ayat 36. Kisah Para Rasul 9:36 Pak. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, Tabita adalah orang, nanti Bapak Ibu baca sendiri, dia adalah murid yang setia, orang Kristen yang setia. Disebut sebagai seorang apa? Murid. Satu lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat pertama. Kisah Para Rasul 16 ayat pertama. Klik. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dikatakan di situ ada seorang apa? Murid Timotius. Di mana Rasul Paulus pernah menulis kepada Timotius, 1 Timotius, surat 1 Timotius, surat 2 Timotius. Jadi setiap ada orang yang percaya akan disebut sebagai seorang apa? Murid. Demikian kebaliknya, kalau ada seseorang yang bukan murid, yang bukan orang Kristen, yang tidak di dalam Tuhan, tidak akan disebut seorang murid. Saya kasih contoh, Kisah Para Rasul 9:33, klik. Kisah Para Rasul 9 ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dia belum percaya, dia sakit, dia nanti disembuhkan, baru dia percaya. Satu lagi, 18 ayat 7. Klik. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Nah, dia adalah seorang yang bernama Titius. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seorang Yahudi yang asli. Dia belum menerima Tuhan Yesus, sebab itu dia tidak disebut sebagai seorang murid. Satu lagi, 19 ayat 24.
19 ayat 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. 19 ayat 24 tuh. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kulit-kulian Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Nah, ada seorang, berarti dia bukan seorang murid. Dia bukan orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Terakhir ya, tahan sebentar ya. Satu ayat ini, terakhir ini, 22 ayat 12. 22 ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Nah, berarti dia orang saleh menurut hukum Taurat. Dia belum percaya kepada Tuhan. Dia orang Yahudi asli. Jadi ada sebuah pola penulisan dalam Kisah Para Rasul bahwa setiap ada orang yang percaya akan disebut murid. Kalau ada orang yang belum di dalam Tuhan, dia tidak akan disebut sebagai seorang. Bagaimana dengan Ananias dan Safira? Terakhir, Kisah Para Rasul 5 ayat pertama. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah, berarti dia disebut murid nggak? Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa Ananias dan Safira sebenarnya bukan orang percaya. Dia pura-pura jadi orang percaya. Dia pura-pura untuk menjadi seorang anak Tuhan. Dia pura-pura. Motivasinya apa? Gak jelas. Bisa jadi karena motivasinya adalah uang. Motivasinya adalah apa? Uang. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan gak boleh ada motivasi uang. Yang setuju katakan yes. Berarti Ananias dan Safira bukan termasuk anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Yang setuju katakan yes. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, selalu ada kesempatan yang baru. Bagi orang-orang murid-murid Kristus, Tuhan itu baik. Tapi kalau ada oknum-oknum yang mau mengganggu jalannya ibadah atau mengganggu orang-orang Kristen yang mengganggu gereja Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan sendiri yang akan bela. Tuhan sendiri yang akan apa? Dihajar sama Tuhan, habis di tempat. Jadi Tuhan baik gak? Tuhan baik kepada orang-orang tebusannya, saudara dan saya. Yang setuju katakan yes. Kalau ada orang-orang yang mau ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara, yang mau kacau balaukan gereja Tuhan, saya kasih tahu, tangan Tuhan sendiri yang akan bela. Kita gak usah bela. Kita gak usah bela, gak perlu kita bela. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup kok. Tuhan yang hidup gak perlu dibela, justru Tuhan yang bela kita. Amin. Gak perlulah kita membela salib, gak perlu. Justru Tuhan yang akan membela hidup kita. Yes? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Saya akan tutup. Jadi kesimpulan apa Pak yang kita bisa terima dari cerita ini, dari apa yang kita pelajari dari firman hari ini? Ada banyak sih kesimpulannya, ada banyak pelajaran sih. Saya gak mau semua ya, karena ini persekutuan saya ada berapa menit lagi nih? 20 menit ya? Saya 15-20 menit lagi ya? 20 menit ya? Jadi satu pelajaran aja yang kita bisa tarik dari sini yang saya ingin simpulkan. Bapak Ibu Saudara, jadilah seorang murid. Jadilah apa? Seorang murid. Jangan sampai Anda bukan seorang murid, tapi kita semuanya harus menjadi seorang murid. Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi seorang murid, berarti kemungkinan besar kita adalah Kristen palsu. Seperti Ananias dan Safira. Saya ulangi ya. Kalau kita bukan seorang murid, berarti kemungkinan besar kita adalah Kristen palsu. Tanya sama kiri kanan, kamu palsu atau asli? Coba ngomong sama kiri kanan, ternyata jangan-jangan kamu KW super. Ya, kita harus menjadi seorang murid Kristus. Kalau enggak, kemungkinan besar kita seperti Ananias dan Safira, kita adalah Kristen palsu, KW super Pak.
KW2, KW3, KW super. Jangan. Kita semuanya harus menjadi seorang murid. Itu yang kita hari ini akan bahas. Saya banyak sih Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau membahas tentang menjadi seorang murid Kristus, saya nggak punya cukup waktu untuk membahas semuanya. Karena banyak sekali pelajarannya, banyak sekali prinsipnya, banyak sekali pendalaman Alkitabnya tentang hal ini. Tapi saya akan tutup ya. Menjadi seorang murid, saya selalu bahas utamanya, yaitu Elia dan Elisa. Elia mempunyai seorang murid yang bernama Elisa. Elisa mengikuti Elia kemanapun dia pergi, dan Elisa adalah murid terakhirnya Elia yang mendapatkan urapan double porsi. Ya, di gereja saya memulai seri yang baru, yaitu berkat double porsi. Ya, saya membahas di dalam Alkitab semua siapa aja yang menerima berkat double porsi, siapa aja yang kehilangan berkat kesulungan, berkat double porsi. Itu panjang sekali, tapi singkat aja hari ini. Elia dan Elisa. Bagaimana seorang Elisa dapat urapan double porsi ini dari gurunya yang bernama Elia. Jadi gini, ayo baca dulu sama-sama di 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 2 ayat pertama. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Oke, jadi ceritanya gini, Bapak Ibu nanti tolong baca sendiri di rumah supaya Bapak Ibu nanti lebih nyambung dengan apa yang saya sudah khotbahkan ini. Ini Tuhan mau mengangkat Elia, dan sebelum Elia diangkat, Elisa ngomong gini, kasih aku urapan double porsi, kasihkan aku 2 porsi dari rohmu. Benar, bukti nanti memang seberapa banyak yang mujizat yang dilakukan sama Elia, Elisa melakukan 2 kali lipat. Terbukti. Perjalanannya gini, setelah Elisa mengikuti Elia ke 4 tempat yang berbeda, di ujung perjalanan itu Elisa mendapatkan urapan double porsi. Setelah melewati berapa tempat? 4 tempat. Saya tidak membahas 4 tempatnya, saya bahas 1 aja, yaitu tempat yang pertama. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dari tempat pertama, nanti ada Bethel, nanti ada Yeriko, nanti terakhir adalah Sungai Yordan. Lulus Sungai Yordan, Elisa mendapatkan urapan double porsi sebagai seorang murid. Tempat pertama adalah Gilgal. Bapak Ibu, Gilgal itu apa? Bapak Ibu kalau baca dalam Alkitab, Gilgal adalah tempat pertama di mana orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Landingnya di mana? Gilgal. Dan di Gilgal Tuhan kasih tahu kepada Yosua, Yosua, kamu sudah sampai ke tanah perjanjian, ayo sekarang suruh semua bangsa Israel untuk sunat. Untuk apa? Sunat. Bukan berarti yuk kita pulang dari tempat ini kita daftar di sunatan massal. Bukan ya. Tapi Tuhan suruh Yosua, ayo sunatin mereka semua satu generasi ini. Karena mereka di padang gurun mereka gak disunat. Ayo sebelum masuk tanah perjanjian, sebelum kamu mendobrak tembok Yeriko, suruh mereka semuanya untuk sunat di Gilgal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama menjadi seorang murid adalah kita harus mau disunat. Sekali lagi bukan sunatan lahiriah ya. Dalam Tuhan Yesus sunat gak sunat kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tapi sunat itu berbicara tentang apa sih? Yang pertama, sunat itu berbicara tentang sesuatu yang harus dipotong. Ya. Tentang sesuatu yang harus dipotong. Artinya apa? Sebagai seorang murid harus terjadi, selalu terjadi yang namanya pemotongan di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus dipotong. Apa yang dipotong, Pak? Yaitu kesombongan kita, kedagingan kita, kebiasaan kita, kecanduan buruk kita, dosa-dosa lama kita. Hal-hal yang kita tahu itu gak berkenan di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa kebiasaan kita untuk ngomong kotor,
itu nggak baik, untuk memfitnah. Kebiasaan kita untuk berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu nggak baik. Sebagai seorang murid, yuk dipotong. Yuk kita introspeksi, kebiasaan kita suka marah, kebiasaan kita suka merendahkan orang lain. Kita mau potong, yang setuju katakan yes bapak-bapak. Amin. Tuhan akan memotong, Tuhan mau kita supaya apa? Yohanes 15 ayat kedua mengatakan apa? Yohanes 15 ayat kedua mengatakan apa? Klik. Saya belum tadi nggak siapin ayatnya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi gini, kalau ada ranting yang berbuah, dibersihkannya. Dibersihkan itu bukan, jangan Anda beranggapan, wah Tuhan membersihkan saya pakai sunlight dan mama lemon. Bukan. Dibersihkan di sini menggunakan kata pruning. Bapak Ibu, kalau buka ada HP, coba cek Google pruning, P-R-U-N-I-N-G. Yaitu apa? Dipotong. Kalau ada, ini pohon ini berbuah nih, ada ranting-ranting yang nggak berguna dipotong. Ada tumbuh tapi nggak berbuah dipotong. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Tuhan ingin dalam hidup kita lebih banyak berbuah. Dengan cara apa? Tuhan mau terjadi yang namanya proses penyunatan, proses pemotongan di dalam hidup kita. Dalam hidup kita, yuk segala sesuatu yang kita tahu itu gak berkenan, mulai hari ini kita membuang sama-sama. Pertanyaan gini, bagaimana Tuhan akan memotong? Ini kan setiap ranting yang dibuah dibersihkannya, dipotongnya. Bagaimana Tuhan akan memotong hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita? Ada dua cara Tuhan akan memotong. Ada dua cara Tuhan akan membersihkan hidup kita. Dua cara Tuhan akan menyunat hidup kita. Yang pertama, Tuhan akan membersihkan kita dengan cara yang sederhana. Tuhan akan membersihkan kita dengan cara yang gampang. Gimana jalannya? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita ditegur, kita pulang, kita bertobat, Tuhan berkenan. Itu cara yang sederhana. Gampang ya? Kita dengar sudah, Anda tinggal duduk, pembicaranya aja yang ngomong, yang ngoceh. Dengerin aja. Dengerin firman Tuhan dan lakukan, pulang, bertobat, Anda selamat. Itu cara yang gampang. Tapi ada cara yang kedua, dikasih firman gak bisa, ditegur gak bisa, dinasihatin sama istri gak bisa, dikasih tahu sama anak, masih ngeyel. Dua, cara yang kedua, Tuhan akan melakukan dengan cara yang berat. God will do it the hard way. Ditegur firman Tuhan tidak kunjung bertobat, Tuhan akan memotong dengan cara yang keras. Ya, firman Tuhan sudah kasih tahu. Yuk, jangan sombong. Tinggal pulang bertobat kan? Merendahkan hati, oh nggak bisa. Sombong banget jadi orang. Punya uang sedikit, sombongnya nggak karu-karuan. Punya kedudukan sedikit, wah. Kalau jalan, nggak. Jalan nih sampai ada kulit pisang di bawah nggak kelihatan, kepreset dia. Dia sampai lupa diri. Firman Tuhan sudah kasih tahu, sudah mengingatkan kita, hei jangan sombong. Dalam hidup ini nggak ada hal yang kita bisa sombongkan. Segala sesuatu yang kita punya itu semuanya karena Tuhan. Kalau kita tahu karena Tuhan, kenapa kok kita sombong? Kita tahu firman Tuhan, tapi kita masih tetap sombong, kita ngeyel. Seringkali Tuhan begitu sayang sama kita, sehingga Tuhan harus memotong dengan cara yang keras. Seringkali bagaimana Tuhan bisa membuat kita rendah hati? Kita punya uang banyak, sombong kan? Diambil dulu sama Tuhan. Kesehatan, punya kesehatan, mentang-mentang sehat, diambil sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya merasa kadang COVID itu ada baiknya juga. Kenapa kok saya merasa COVID itu ada baiknya juga? Karena gini, dulu orang-orang merasa gini, Pak saya punya uang 7 turunan gak habis. Kena COVID 7 minggu habis. Saya merasa wah COVID ini bagus ya, membuktikan kepada manusia kita ini bukan siapa-siapa.
Membuktikan kepada manusia, kita ini manusia, mau sekaya apapun, mau punya uang seberapapun, kita kena COVID, banyak yang meninggal gak? Banyak. Ada tuh di Surabaya, saya dulu di Surabaya, saya juga dulu sering melayani juga di FGB-nya Surabaya. Kalau kenal sama Pak Agus, Surabaya. Dia punya salah satu pabrik oksigen di Surabaya. Nah, itu tadi. Saya nggak menyebut ya Pak ya. Ada yang menyebut. Tahu nggak? Dia meninggalnya karena dia juga kekurangan oksigen. Dia nggak dapat tabung. Jadi kita dari manusia ini apa sih yang kita sombongkan sebenarnya? Firman Tuhan berkata, hidup manusia itu seperti uap. Yang kita lihat, uap ada ya. Lalu setelah itu masih ada? Ada, hilang. Firman Tuhan berkata apa? Hidup manusia itu seperti rumput di padang, yang hari ini ada belum tentu besok ada. Jadi apa sih yang kita mau sombongkan? Tuhan sudah kasih tahu kita lewat firman Tuhan, jangan ngomong sama kiri kanan, kamu gak boleh sombong. Tapi kita tetap ngeyel, tetap angkuh, tetap dablek. Terima kasih. Kayaknya Bapak dari Jawa Timur ya Pak? Oh iya, ini dablek, tetap ngeyel. Seringkali Tuhan lakukan dengan cara yang susah, bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan lebih sayang sama kita. Tuhan gak mau kita binasa dengan kekayaan kita lebih banyak, supaya Tuhan ngambil harta kita supaya ngajarin kita apa? Ayo, kamu belajar rendah hati. Firman Tuhan juga ngasih tahu kita, yuk di kitab Amsal, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Makanan sadap itu bohong. Makanan enak itu kebohongan. Ya, makanan semakin enak, semakin gak sehat. Ya, saya setuju Pak. Minyak babi itu enaknya top. Digoreng lagi. Ya. Apalagi kalau ke Bali, setiap hari kari rebung, Pak Malen, Ibu Dobil. Semakin enak, tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, makanan enak itu menipu. Akhirnya apa? Akhir ini banyak orang mati bukan karena kelaparan, tapi karena kekenyangan. Makan banyak terus, dikasih tahu, dinasihatin semua orang, gak bisa. Makan terus yang banyak, akhirnya dia sakit, kena serangan. Gak bisa nyalakan Tuhan. Bener gak? Bisa nyalakan Tuhan gak? Yuk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah kita kasih tahu kita, yuk kita harus bertobat dengan cara yang gampang. Dengar firman Tuhan bertobat. Jangan sampai dengan cara yang sudah kehilangan sesuatu, segala sesuatu baru sudah bertobat. Yang setuju katakan yes. Tujuannya apa sih? Supaya kita lebih banyak berbuah. Jadi seorang murid itu apa? Seorang murid harus terjadi yang namanya penyunatan. Bukan penyunatan secara lahiriah, tapi senantiasa harus ada sesuatu yang dipotong di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mestinya ada satu poin lagi, tapi kayaknya saya cukup aja di sini. Saya tahu Bapak Ibu sudah mengerti poin saya. Apa yang saya maksudkan hari ini? Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini nggak sia-sia, kehadiran saya di sini nggak sia-sia. Tapi kita pulang dari tempat ini kita mendapatkan sesuatu. Ingat, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita ditegur sama firman Tuhan. Jangan bangkang. Jangan ngeyel. Dengar firman Tuhan kita ditegur, pulang kita bertobat. Yang dikatakan amin. Karena apa? Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya. Ya, seringkali Tuhan mengasihi kita bukan hanya Dia mengasihi kita, seringkali dengan teguran. Entah dengan cara yang gampang atau dengan cara yang keras. Itu pilihan Anda. Pilihan di tangan Anda, kita masing-masing. Satu hal yang kita harus tangkap, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya, setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya tidak perpanjang hari ini kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan saya tadi katakan. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan tentang Alkitab, mungkin tentang kesehatan. Silakan, saya open forum. Ya, mungkin boleh angkat tangan yang mau. Kalau enggak dalam 10 detik saya akan tutup ya. Ya, 10 detik saya akan tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oke, terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sederhana boleh melekat dalam setiap pikiran, jiwa dan hati kami Tuhan. Dan firman-Mu termeterai dalam hidup kami, bukan hanya kami mendengar, tapi kami mau menerapkan dalam hidup kami. Kami semua adalah murid-murid-Mu Tuhan, murid-murid yang sangat Engkau kasihi. Sebab itu kami tahu dalam hidup kami pasti terjadi yang namanya teguran. Bahwa kami Tuhan lembutkan hati kami tidak mau mengeraskan hati kami. Tapi kami mau Tuhan dalam hidup kami senantiasa terjadi pertobatan, senantiasa terjadi Tuhan pemotongan. Hidup kami selalu berkenan, hidup kami selalu berbuah. Nah, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini di FGB. Setiap kami Tuhan, setiap bisnismen di tempat ini. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kerohanian kami, kesehatan kami. Dan apapun yang kami lakukan, kami percaya ada berkat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Memberkati hidup kami percaya semakin kami sungguh-sungguh, semakin ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk, saya kembalikan.